Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas mengenai Chondrichthyes dan Osteichthyes. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Fariha Aulia Muhyiddin dan Happy Kristi Natalia. Kami dari Rombel 3B Biologi 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi hewan. Filum chordata dengan subfilum Vertebrata dibagi menjadi dua superkelas. Superkelas yang pertama ada Agnatha. Agnatha tersendiri terdiri dari dua kelas, yaitu Myxini dan Cephalaspidomorphi. Lalu superkelas yang kedua ada Gnatostomata yang terdiri dari dua kelas, yaitu Chondrichthyes dan Osteichthyes. Baiklah, kita akan membahas dari Chondrichthyes terlebih dahulu. Chondrichthyes berasal dari kata chondros yang artinya kartilage atau tulang rawan dan ichthyes yang artinya ikan, sehingga Chondrichthyes artinya adalah ikan berkartilago atau ikan yang tersusun atas tulang rawan. Contoh hewan dari Chondrichthyes sendiri adalah yang masih bisa kita temui adalah ikan hiu dan ikan pari. Chondrichthyes terdiri atas beberapa ordo. Berikut ini adalah ordo-ordo dari Chondrichthyes. Baiklah, kita akan membahas dari yang pertama dulu, yaitu ikan hiu. Ikan hiu memiliki ciri morfologi diantaranya tubuh berbentuk gelendong, ekor tipe heteroserkal, pinna pectoralis tidak pernah membesar, pinna dorsalis yang pertama di anterior pelvis, dan berenang menggunakan ekor. Ikan hiu dimasukkan ke dalam ordo Lamniformes karena hiu terdapat celah insang pada sisi badannya. Ordo Lamniformes terdiri dari beberapa famili. Berikut ini adalah famili dari ordo Lamniformes. Salah satu contoh dari ikan hiu adalah Spirna lewini. Berikut adalah klasifikasinya. Nama lokal dari spesies ini adalah ikan hiu kepala martil. Ciri morfologi spesies ini adalah memiliki panjang sampai 15 feet, mempunyai lobus yang besar di mana terdapat mata pada setiap sisi kepala. Selanjutnya kami akan membahas mengenai ikan pari. Ikan pari memiliki ciri morfologi di antaranya pinna pectoralis meluas dan menghubungkan sisi kepala dan tubuh, mempunyai 5 pasang celah insang di ventral, spiracle sangat berfungsi, dan berenang dengan mengibaskan pinna pectoralis. Ikan pari termasuk ke dalam ordo Rajiformes karena memiliki celah insang di bawah badan. Ordo Rajiformes terdiri dari beberapa famili, yaitu familinya dapat dilihat pada layar. Salah satu contoh dari ikan pari adalah Aetobatis narinari atau nama lokalnya adalah pari burung atau pari elang. Untuk klasifikasinya bisa dilihat pada layar. Spesies ini memiliki ciri-ciri dengan ekornya langsing seperti cambuk dan mempunyai 1-3 spina yang bertepi seperti gergaji yang berisi kelenjar racun yang dapat menyebabkan luka parah. Selanjutnya kita akan membahas kelas Osteichthyes. Osteichthyes berasal dari kata osteon yang berarti tulang keras, tulang sejati, dan berasal dari kata ichthyos yang berarti ikan. Tidak seperti Chondrichthyes, hampir semua Osteichthyes yang masih ada memiliki endoskeleton yang terosifikasi atau bertulang dengan matriks kalsium fosfat yang keras. Osteichthyes terdiri dari dua subkelas, yaitu Sarcopterygii dan Actinopterygii. Subkelas Sarcopterygii terdiri dari dua ordo, yaitu Crossopterygii dan Dimnoi. Sedangkan subkelas Actinopterygii terdiri dari superordo Chondrostei, Holostei, dan Teleostei. Ciri umum dari Osteichthyes yaitu kulit mempunyai banyak kelenjar mukus, tertutup oleh sisik, ada beberapa yang tidak bersisik, biasanya bersisik, memiliki rahang, sirip berpasangan, disokong oleh jari-jari sirip dari kartilago. Skeleton terdiri dari tulang sejati, poikiloderm, dan respirasi menggunakan insang berpasangan pada arcus branchialis, terletak di dalam satu rongga di kanan dan kiri faring.
Baiklah, kita akan membahas dari subkelas Sarcopterygii. Yang pertama itu ada Crossopterygii, merupakan ikan yang paling umum hidup pada zaman Devon, berdasarkan fosil yang ditemukan. Nah, contoh dari ordo ini adalah Latimeria menadoensis. Klasifikasinya dapat dilihat pada layar. Dan contoh yang kedua yaitu Dipnoi. Dipnoi merupakan ikan paru-paru karena bernafas dengan paru-paru. Contoh dari ordo ini adalah Neoceratodus forsteri. Klasifikasinya dapat dilihat sebagai berikut. Sedangkan untuk subkelas Actinopterygii dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada Chondrostei. Contoh spesiesnya adalah Polypterus becir. Kemudian Holostei, contoh spesiesnya adalah Amia calva. Dan ada Teleostei. Pada superordo ini terdiri dari beberapa ordo, yaitu sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh dari ikan yang berada pada superordo Teleostei. Pertama itu ada ikan buntal atau Tetraodon fluviatilis. Ciri-ciri dari spesies ini adalah memiliki tubuh pendek dan kaku. Umumnya kulit tidak bersisik atau terlindung oleh lempeng-lempeng tulang atau spina, serta pada sisi tubuh hanya ada satu celah insang yang terdapat di atas sirip pektoral. Klasifikasinya dapat dilihat sebagai berikut. Contoh selanjutnya adalah ikan mas. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu berukuran kecil hingga besar, sirip dengan jari-jari lemah, mempunyai celah mulut di ujung dan tidak mempunyai duri di sekitar mata. Klasifikasinya juga dapat dilihat sebagai berikut. Dan contoh yang terakhir adalah belut sawah atau Monopterus albus. Ciri-ciri dari spesies ini adalah hidup di air tawar dan lumpur. Tidak ada sirip dada, sirip punggung, dan sirip dubur, berubah menjadi lipatan kulit tanpa jari-jari sirip, serta celah insang di bagian bawah dada. Untuk klasifikasinya dapat terlihat pada layar. Untuk melihat bentuk hewan asli dari kelas Chondrichthyes dan Osteichthyes, kami mengunjungi SeaWorld. Di sana kami bisa melihat beberapa contoh dari kelas ini. Ikan-ikan yang kami temukan seperti ikan hiu, ikan pari, ikan badut, kuda laut, dan lain-lain. Di tempat ini kami seperti berada di habitat aslinya, yaitu laut. Di sini kami dapat melihat morfologi dari spesies-spesies yang seperti sudah kami amati di laboratorium. Contohnya seperti ikan pari dan ikan hiu. Demikian video dari kami. Semoga video kami dapat menambah ilmu bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih.